151, 4 misi sampingan. Pengungsian. Mereka bahkan belum memulai dan mereka harus mengungsi. Fang Heng dan Mo Jiawei saling berpandangan. Tidak, permainannya tidak sesederhana itu. Fang Heng bertanya, Kolonel Barker, apa yang harus saya lakukan? Saya melihat bahwa makhluk yang menyerang helikopter tadi sangat mirip dengan Tyrant yang ditemukan selama krisis biokimia 3 tahun lalu. Namun, Tyrant tidak dapat menggunakan senjata. Musuh yang kami hadapi memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi daripada Tyrant. Saya pikir itu kemungkinan besar adalah produk terbaru dari proyek senjata biologis perusahaan meteorit. Fang Heng mendengarkan narasi Barker dan memandang Mo Jiawei di sampingnya. Dari sudut pandang tertentu, keterampilan deteksi Mo Jiawei juga berada pada tingkat yang menantang surga. Hanya dengan pandangannya saja, dia bisa memperoleh informasi yang bahkan para Dark Knight pun tidak bisa mengetahuinya. Lagi pula, mereka yang dapat bergabung dengan Dark Knights semuanya adalah pemain tingkat atas dalam permainan tersebut. Mo Jiawei terus berbicara, Kapten Barker, itu Nemesis, hasil penanaman sel NEA di tubuh Tyrant T-103. Sel NEA, ya, itu bisa membentuk otak kedua di tubuh Tyrant. Aku tidak tahu persis apa itu sel NEA, tetapi ini juga pertama kalinya aku mendengar nama ini. Informasi yang Anda berikan sangat berguna. Kami harus menyampaikan informasi ini kembali. Markas besar Dark Knight di dunia luar seharusnya sudah mengetahui tentang serangan kita. Menurut rencana cadangan, Dark Knight masih akan mengirim beberapa helikopter ke kota pada pukul 2 siang besok untuk menyelidiki. Barker berkata dengan suara berat, jadi sebelum itu, kita harus memikirkan cara untuk menyingkirkan musuh bebuyutan itu. Ketika Mo Jiawei mendengar itu, dia panik. Dia menatap Fang Heng tanpa daya. Sial, apakah mereka akan membunuh zombie bermutasi tingkat 4? Itu terlalu konyol. Fang Heng mengangguk dengan tenang. Dia sudah menduganya. Kalau dipikir-pikir lagi, itu masuk akal. Dengan musuh yang berdiri di tengah kota, tidak peduli berapa banyak helikopter yang dikirim Dark Knights, mereka akan ditembak jatuh oleh peluncur roket. Namun, apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia bisa membunuh musuh bebuyutannya? Kekuatan zombie mutasi tingkat 4 terbukti dengan sendirinya. Berbeda dari sebelumnya, lingkungan di Pine City terlalu keras. Di masa lalu, ketika berhadapan dengan zombie mutasi tingkat 4, Fang Heng masih bisa merencanakan dan memanfaatkan medan untuk memperoleh keuntungan. Saat dia sedang berpikir keras, Fang Heng mendengar Barker melanjutkan, Fang Heng, ada hal lain yang perlu kamu ketahui. Apa? Kali ini, kami memasuki Pine City untuk melakukan penyelidikan dengan misi khusus. Awalnya, aku akan memberikan misi ini kepadamu. Namun mengingat situasi saat ini, saya khawatir akan agak sulit untuk menyelesaikan misi ini. Minat Fang Heng terusik, dan dia bertanya, apa isi misi spesifiknya? Sekitar setengah minggu yang lalu, kami menemukan sumber sinyal yang tidak diketahui saat kami memeriksa pinggiran Pine City. Sinyal dari sumber sinyal lokasi sangat lemah dan terputus-putus, tetapi setelah diverifikasi, itu adalah sinyal mara bahaya buatan manusia. Kami sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak lain, tetapi sinyal dari pihak lain sangat buruk dan sulit untuk berkomunikasi. Fang Heng mengangkat alisnya. Apakah maksudmu masih ada seseorang di reruntuhan kota ini? Ya, sinyal itu muncul di rumah sakit Pine City. Kami belum dapat memastikan identitas korban selamat untuk saat ini, tetapi kemampuannya untuk bertahan hidup di lingkungan yang sangat berbahaya seperti Pine City merupakan sesuatu yang sangat kami khawatirkan. Jika ada kesempatan, kami masih berharap Anda bisa pergi ke rumah sakit untuk menyelidikinya. Oke, Fang Heng setuju. Jangan memaksakan diri. Keselamatan adalah yang utama. Helikopter dijadwalkan tiba besok pukul 2 siang. Kita sangat kekurangan waktu. Kita harus memikirkan cara untuk menyingkirkan musuh bebuyutan itu sebelum itu. Mengerti. Juga, mengenai Lucia, dia sangat kuat sendiri, tapi dia bukan pemimpin yang baik. Mengingat kemampuan dan kepribadiannya, saya mengatur agar dia berada di tim logistik. Awalnya, tim logistik tidak akan bertindak sendiri. Saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Anggap saja ini permintaanku. Bantu aku menjaga Lucia. Fang Heng langsung menyetujui. Oke, petunjuk, pemain telah menyelesaikan misi tahap ke-6 putus asa, yang memicu misi tahap ke-7 bertahan hidup dalam keputusasaan.
Nama misi, Penyintas Putus Asa. Kesulitan misi, SSS. Uraian misi, Anda telah menyelesaikan pemeliharaan stasiun pangkalan menara komunikasi dan telah menghubungi Kapten Tim Barker. Situasi Dark Knight sangat buruk. Barker berharap Anda dapat memimpin tim untuk mengungsi dengan aman dari Pine City. Persyaratan alur cerita utama, lindungi Lucia hingga pukul 2 siang besok, dan cobalah untuk membuka jalan bagi tim untuk meninggalkan Pine City. Cabang misi opsional 1, menyelamatkan tim Barker. Tingkat kesulitan, SES. Cabang misi opsional 2, menemukan dan menyelamatkan tim penyintas lainnya. Kesulitan, S. Cabang misi opsional 3, menjelajahi sinyal mara bahaya di rumah sakit. Tingkat kesulitan, SES. Cabang misi opsional 4, bunuh atau coba kendalikan musuh agar tidak dapat menyerang helikopter. Tingkat kesulitan, SES. Deskripsi, tingkat penyelesaian misi sampingan akan mengubah tingkat kesulitan misi alur cerita utama. Harap pilih dengan hati-hati. Komunikasi dengan Barker terputus. Mo Jiawei tanpa ekspresi. Sialan, 4 misi sampingan. Tidak ada satupun yang dapat diandalkan. Dia merasa bahwa tinggal di sini dan menunggu kematian adalah pilihan yang paling nyaman. Akan lebih baik jika dia berada di luar. Paling tidak, dia akan menghabiskan sejumlah uang untuk mencari tentara bayaran yang bisa membantunya. Akan tetapi, seorang tentara bayaran sama sekali tidak dapat memasuki tempat terkutuk ini. Mo Jiawei menoleh menatap Fang Heng, menggantungkan harapan terakhirnya pada dewa. Fang Heng sedang memeriksa catatan permainan, menganalisis kesulitan dan prioritas misi saat ini. Tidak baik untuk tetap di tempat yang sama dan menunggu. Ada kemungkinan besar helikopter yang datang untuk mendukung mereka akan ditembak jatuh oleh musuh. Yang paling dapat diandalkan adalah membunuh musuh bebuyutan dan sepenuhnya menyelesaikan kekhawatiran di masa depan. Jika mereka ingin membunuh musuh bebuyutannya, akan sedikit berisiko jika mengandalkan kekuatan tim mereka saja. Dari sudut pandang seorang pemain yang memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman di kehidupan sebelumnya, Fang Heng merasa bahwa ia harus memulai dengan menyelamatkan rekan satu timnya. Kumpulkan tim yang hilang secara bertahap, kumpulkan kekuatan, lalu andalkan kekuatan banyak NPC untuk membunuh musuh bebuyutan. Mengenai sinyal mara bahaya rumah sakit, itu mungkin merupakan hadiah tambahan. Fang Heng menekan pelipisnya. Dia tahu bahwa permainan Raja Para Dewa memiliki fleksibilitas tinggi, dan pemain dapat menggunakan metode lain untuk menyelesaikan misi. Mungkin dia dapat memikirkan cara untuk memulihkan sepenuhnya stasiun pangkalan menara komunikasi, dan menghubungi helikopter penyelamat melalui stasiun pangkalan terlebih dahulu yang akan datang besok. Dengan cara ini, dia bisa membeli lebih banyak waktu. Mo Jiawei tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Heng. Dia bertanya dengan suara rendah, Fang Heng, tidak ada cara untuk bertahan hidup dalam misi ini. Apa yang harus kita lakukan? Fang Heng mengangkat kepalanya. Apa yang harus dia lakukan? Tentu saja, dia harus menyelesaikan keempat misi sampingannya. Dengan menyelesaikannya, dia akan menerima hadiah tingkat tertinggi. Namun, sebelum itu, ia masih perlu mengumpulkan informasi yang lebih efektif. Jangan khawatir, mungkin itu bukan hal yang mustahil. Saya akan offline dulu untuk melihat situasinya. Apa? Matikan komputer. Mo Jiawei tercengang. Apa-apaan ini? Mungkinkah Tuhan punya tim pemikir offline untuk memunculkan ide-ide? Mo Jiawei pernah mendengar tentang bisnis serupa di masa lalu. Saat itu, dia mengira itu adalah pajak IQ. Kini setelah mereka menghadapi situasi semacam itu, keunggulan tim pemikir luring mulai terlihat. Kelompok tentara bayaran tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Pine City, tetapi lembaga pemikir offline setidaknya dapat memberikan sebuah ide, bukan? Tuhan masih bijaksana. Dia akan mengikuti mereka. Itu hanya menghabiskan lebih banyak uang. Mo Jiawei tidak peduli. Sementara Mo Jiawei asyik dengan pikirannya, Lucia berjalan mendekat dari samping. Bab 152, Komunikasi. Setelah mengetahui bahwa Barker aman, Lucia menjadi benar-benar tenang. Dia sangat menyesal karena hampir menuntun timnya menuju kematian. Fang Heng, terima kasih atas apa yang terjadi sebelumnya. Aku sangat menyesal. Aku terlalu impulsif. Aku sangat menyesal. Itu bisa dimengerti, tapi lain kali tidak akan ada lagi. Lucia mengangkat kepalanya dan mengangkat tangannya, membuat janji khidmat kepada Fang Heng. Ya, aku janji.
Petunjuk, tingkat kesukaan Anda terhadap Lucia telah meningkat. Wanita, jelaslah dia tidak tulus. Janji seperti itu tidak akan pernah berhasil. Fang Heng menggelengkan kepalanya dalam hatinya. Dia tidak bisa memberinya kesempatan untuk mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang. Namun, kemampuannya bagus. Bagaimanapun, dia adalah NPC yang punya nama. Setelah berpikir sejenak, Fang Heng segera mengatur langkah selanjutnya dari operasi tim. Lucia, kita akan tinggal di gedung ini malam ini untuk beristirahat dan menata ulang. Aku butuh kamu untuk memimpin tim untuk membersihkan gedung secara menyeluruh dan memastikan tidak ada zombie di lantai pertama. Khususnya di lantai pertama, aku butuh kamu untuk menutup dan memperkuat semua pintu masuk. Bisakah kamu melakukannya? Ya, aku berjanji akan menyelesaikan misinya. Lucia tidak keberatan dengan pengaturan Fang Heng. Dia bahkan berterima kasih. Dia merasa Fang Heng tidak marah atau menghukumnya karena kejadian tadi. Dia malah memberinya kesempatan untuk menjalankan misinya. Setelah bersih-bersih, coba hubungi para penyintas tim lain. Ya, Lucia berbalik dan memandang NPC para Dark Knight. Ayo pergi. Melihat anggota tim sudah mulai melaksanakan misi pembersihan gedung, Fang Heng mengeluarkan kantong tidurnya dan mengangguk ke arah Mo Jiawei. Saat aku sedang offline, awasi aku. Jika terjadi sesuatu, tendang kantong tidurku segera. Setelah berkata demikian, Fang Heng langsung offline. Dalam permainan, helikopter yang ditumpangi Dark Knights diserang oleh musuh bebuyutan. Tim-tim tersebar di sudut-sudut kota dan sulit untuk menghubungi mereka. Tetapi tim Fang Heng berbeda dari mereka. Mereka adalah pemain. Mereka dapat menghubungi satu sama lain dalam kehidupan nyata melalui sarana luring. Fang Heng ingin tahu apa yang terjadi pada orang-orang dari Federasi. Ada juga Old Black. Apa tujuan orang itu dengan sengaja membujuknya masuk ke tim logistik? Setelah keluar dari permainan, Fang Heng bahkan tidak sempat membuka kabin permainan ketika dia mendengar teleponnya berdering. Chen Yu mungkin menyuruh anak buahnya meneleponnya 24 jam sehari. Fang Heng mengambil telepon di samping tempat tidur dan melihat bahwa memang Chen Yu yang menelepon. Halo, ini Fang Heng. Tuan Fang Heng, mohon tunggu sebentar. Kapten Chen Yu akan segera datang untuk menjawab panggilan. Chen Yu berdiri di samping. Dia mengangkat telepon dengan cemas. Fang Heng, apa kabar? Kau tidak diledakkan oleh musuh bebuyutan itu, kan? Sayangnya, wahana itu meledak. Saya bahkan sempat merasakan serunya terjun payung gratis. Saya sarankan Anda mencobanya suatu saat nanti. Rasanya cukup menyenangkan. Kamu masih punya mood untuk bercanda. Chen Yu benar-benar kehilangan kesabarannya. Meskipun begitu, dia merasa sedikit lega dalam hatinya. Karena Fang Heng bisa berkata demikian, berarti situasinya masih terkendali. Kamu ada di mana sekarang? Saya ada di toko perhiasan dekat utara Pine City. Chen Yu, yang sedang memegang telepon, mengangguk kepada asistennya. Asistennya segera menggambar lingkaran merah besar di peta Pine City. Fang Heng segera mulai bertukar informasi dengan Chen Yu. Situasi tim saya secara keseluruhan baik. Kami menemukan kotak-kotak material yang tertinggal setelah helikopter jatuh dan menyelesaikan pembangunan stasiun pangkalan menara komunikasi. Namun, stasiun pangkalan rusak parah. Saya mencoba memperbaikinya, tetapi sayangnya, saya kekurangan suku cadang canggih dan tidak dapat menyelesaikan perbaikan. Saat ini, kami sedang berusaha memulihkan komunikasi tim. Oh ya, saya lupa menyebutkan bahwa saya sekarang menjadi bagian dari tim logistik. Setelah jeda, Fang Heng menambahkan, ya, saya juga kapten tim 9. Kapten, Chen Yu terkejut. Namun, setelah dipikir-pikir, tampaknya masuk akal. Ketika Fang Heng berada di penjara, ia tiba-tiba merekrut begitu banyak Dark Knight Elite. Poin kehormatannya pasti telah melonjak ke angka yang tinggi. Tunggu, apakah kamu mengatakan logistik? Mengapa kamu pergi ke sana? Ceritanya panjang. Ini tidak penting. Kita bisa ngobrol nanti. Mari kita bicarakan situasimu dulu. Chen Yu bingung. Tanpa sadar dia mengira Fang Heng telah menerima misi khusus. Bagaimanapun, tingkat kehormatan Fang Heng di Dark Knights sangat tinggi. Chen Yu cepat-cepat mengatur pikirannya. Baiklah, Fang Heng. Dalam misi ini, dua pemain dari federasi kita telah bergabung dengan Dark Knights. Masing-masing dari mereka ditugaskan ke dua tim, tim 2 dan tim 11.
Keberuntungan tim 2 sangat bagus. Selama misi ke Pine City, mereka tidak terpengaruh oleh musuh bebuyutan. 2 jam yang lalu, tim 2 sudah mendarat di gedung sesuai rencana mereka. Karena tidak dapat menjalin komunikasi yang efektif dalam permainan, tim 2 tidak mengetahui bahwa tim lain telah diserang oleh musuh bebuyutan. Mereka menjalankan misi pencarian di kampus sesuai rencana awal, mencari tempat untuk beristirahat malam ini. Menurut tim 2, tim 7, yang mendarat sekitar waktu yang sama dengan mereka, juga aman dan sehat. Mereka saat ini sedang menjelajahi area B milik perusahaan meteorit. 11 tim lainnya berada dalam situasi yang lebih buruk. Pesawat mereka diserang oleh musuh bebuyutan dan mendarat di dekat taman di selatan Pine City. Setelah mendarat, mereka diserang oleh gerombolan zombie yang padat. Setengah jam yang lalu, mereka baru saja meninggalkan taman dan menemukan pabrik ponsel terbengkalai sebagai markas mereka. 2 anggota tim terluka. Situasinya sangat kritis. Pabrik. Fang Heng merenung. Itu tempat yang bagus. Mungkin mereka bisa membongkar komponen presisi tingkat tinggi dan memperbaiki stasiun pangkalan menara komunikasi yang rusak. Fang Heng berpikir sejenak dan terus bertanya, benar, misi macam apa yang diterima mereka berdua? Mereka semua berbeda. Misi yang diterima oleh pemain tim 2 adalah menjelajahi area A, sedangkan misi yang diterima oleh pemain tim 11 adalah bertahan hidup dan menemukan cara untuk bertemu dengan kapten tim aksi, Barker. Fang Heng terus berpikir, dilihat dari situasi saat ini, si tua hitam tampaknya tidak berhasil menipunya. Misi yang diterimanya memang paling sesuai dengan jalan cerita utama, dan informasi yang dimilikinya pun paling lengkap. Namun, hal ini membuat Fang Heng semakin penasaran. Old Black pasti telah mengirim seseorang untuk bergabung dengan tim eksplorasi di Pine City. Di tim mana orang itu bersembunyi? Mengapa dia tidak mengikuti tim logistik tim 9 bersamanya? Bagaimana denganmu? Apa misimu? Fang Heng menjawab dengan tenang, ya, temukan cara untuk membunuh musuh bebuyutan itu. Chen Yu terdiam beberapa saat. Kamu bercanda? Tidak, itu adalah misi yang aku terima. Saya juga sudah menghubungi kapten tim operasi, Barker. Saat ini dia berada di Whitechapel di Pine City. Nyawanya belum dalam bahaya, tetapi sulit untuk mengatakan apakah ini akan berlanjut. Fang Heng berpikir sejenak dan menambahkan, menurutku itu agak berisiko. Baiklah, Whitechapel. Chen Yu memberi isyarat kepada rekannya dan menyerahkan catatan tulisan tangan itu kepada seorang anggota staf di samping. Di ruang analisis taktis, seorang anggota staf federal segera mulai menganalisis informasi relevan mengenai Whitechapel. Bab 153, Permintaan si Tua Hitam. Juga, saya mendengar dari Barker bahwa Dark Knights menerima sinyal bahaya yang tidak diketahui dari Pine City sebelum menuju ke sana. Lokasinya adalah Pine City Hospital. Menurutku ini agak aneh. Apakah Anda punya informasi atau intelijen yang relevan? Sinyal bahaya, rumah sakit. Chen Yu masih bingung. Saya tidak tahu. Saya akan memeriksa informasi tentang rumah sakit sekarang. Saya akan menghubungi Anda dalam 10 menit. Baiklah, saya akan menunggu teleponmu. Fang Heng baru saja menutup telepon. Sebelum dia bisa mengatur napas, panggilan telepon dari si tua hitam masuk lagi. Hehe, Fang Heng, bagaimana percakapanmu dengan orang-orang dari Federasi? Ekspresi wajah Fang Heng berubah serius, dan matanya tanpa sadar menyipit. Kamu memantau teleponku. Tidak sampai sejauh itu. Paling-paling, aku hanya memantau aktivitas selulermu. Aku tahu kau baru saja menelepon Federasi belum lama ini. Si tua hitam terkekeh. Hehe, aku masih tidak berani memantau ponsel Federasi. Hidupku lebih penting. Ngomong-ngomong, apakah hari ini berjalan lancar? Fang Heng berbaring di sofa dan berubah ke posisi yang lebih nyaman. Bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu semuanya sesuai dengan harapanmu? Jangan marah, Fang Heng. Kau harus tahu bahwa sangat sulit untuk mendapatkan informasi tentang misi alur cerita utama. Informasi yang saya miliki terbatas untuk mengikuti tim 9 agar dekat dengan misi alur cerita utama. Sejujurnya, kamu seharusnya berterima kasih padaku. Si tua hitam menjelaskan pada Fang Heng. Dan aku tidak yakin apakah kau bersedia bekerja sama denganku. Mengungkapkan terlalu banyak informasi hanya akan mendatangkan masalah bagiku. Fang Heng mengerutkan bibirnya. Kalau begitu, bisakah kamu yakin sekarang? Hahaha, faktanya sudah membuktikan bahwa kita masih bisa bekerja sama.
Kamu pasti bisa mengerti kesulitanku, kan? Si tua hitam menjadi serius. Fang Heng, aku ingin tahu apa yang terjadi setelah kalian semua memasuki Pine City. Old Black, giliranku kali ini. Apa yang ingin kau ketahui? Habiskan uang untuk membelinya. Si tua hitam sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Kamu belajar dengan cepat, Fang Heng. Aku suka sikapmu, 50 poin Raja Dewa. Aku ingin tahu semua yang terjadi setelah kamu naik pesawat. Kesepakatan. Fang Heng mengangkat alisnya. Setelah memastikan bahwa ia telah menerima poin dari Raja Dewa, ia segera menceritakan perkembangan masalahnya. Tidak ada bedanya dengan apa yang telah ia ceritakan kepada federasi sebelumnya. Si tua hitam merenung sejenak setelah mendengar ini dan berkata, jadi dia bersembunyi di rumah sakit. Rumah sakit. Kau tahu tentang misi rumah sakit? Ya, Fang Heng. Sekarang aku bisa memberitahumu bahwa orang di rumah sakit itu adalah salah satu klien penting dari majikannya. Jika kau bisa memikirkan cara untuk memasuki rumah sakit dan membunuh orang yang menyebarkan pesan bahaya ke dunia luar, aku bisa memberimu 500 poin Raja Dewa sebagai hadiah misi. 500 poin. Dia bernilai uang sebanyak itu. Jantung Fang Heng berdebar kencang. Ini berarti orang misterius itu pastilah sosok yang sangat penting. Fang Heng, pikirkanlah. Aku tidak akan memaksamu untuk menyelesaikan misi. Lagi pula, sangat sulit untuk pergi ke rumah sakit dalam keadaan seperti ini. Mengingat kita sudah menjalin hubungan kerja sama jangka panjang, aku tidak ingin kamu mati di Pine City. Fang Heng bertanya, mengapa aku harus membunuhnya? Saya tidak memberi Anda banyak informasi. Saya hanya bisa mengatakan bahwa orang ini sangat penting. Untuk mencegah federasi menghubunginya, majikan merasa bahwa membunuhnya adalah cara termudah untuk menghadapinya. Baiklah, sudah cukup. Kau perlu mempertimbangkan apakah akan menerima misi ini atau tidak. Selain itu, informasi yang kau berikan akan diserahkan kepada majikan dalam waktu 4 jam. Jika Anda ingin menyelesaikan misi ini, Anda harus melakukannya dengan cepat. Majikan telah menempatkan seseorang di tim kali ini, dan orang itu juga akan memikirkan cara untuk menyelesaikan misi tersebut. Selain itu, seluruh proses penyelesaian misi perlu dicatat. Kata Old Black sambil menutup telepon. Alis Fang Heng berkerut erat. Intelijen federasi sekali lagi berada jauh di belakang majikan misterius itu. 500 poin sangat menggiurkan. Namun, Fang Heng bahkan lebih penasaran tentang identitas orang misterius di rumah sakit. Ayo kita pergi ke rumah sakit dan melihatnya. Saat ia tengah berpikir, Chen Yu meneleponnya lagi. Fang Heng, kami baru saja mengetahui bahwa rumah sakit di Pine City juga diam-diam dikendalikan oleh perusahaan meteorit. Kami menemukan tata letak gedungnya dan akan mengirimkannya kepadamu sekarang. Selain itu, berdasarkan informasi yang kami miliki, kami yakin bahwa rumah sakit tersebut juga bekerja sama dengan perusahaan meteorit untuk melakukan eksperimen klinis yang relevan. Kami menemukan bahwa dalam pengaturan permainan Distrik 8, ada pusat penelitian dan eksperimen klinis leukemia terkenal di Pine City yang didirikan di rumah sakit. Kami menduga bahwa pusat perawatan kanker di rumah sakit tersebut mungkin secara diam-diam melakukan eksperimen klinis terhadap virus G. Apakah ada cara agar aku bisa masuk ke rumah sakit untuk melihatnya? Maksudmu sekarang? Ya, Chen Yu teringat adegan saat dia bekerja dengan Fang Heng di Hopetown. Dia merasakan sedikit nyeri pada buah zakarnya. Jangan bilang, ini kebetulan sekali. Kami baru saja menemukan cetak biru untuk pembangunan saluran pembuangan bawah tanah di Pine City. Chen Yu bertanya, kalau itu kamu, mungkin ada jalan memutar ke rumah sakit dari sana. Saluran pembuangan bawah tanah, itu tempat yang bagus. Mata Fang Heng berbinar. Oke, cepat, kirimkan. Fang Heng, jaga diri baik-baik dan mari kita tetap berhubungan. Beberapa menit kemudian, Fang Heng menerima peta saluran pembuangan Pine City dari Chen Yu. Pine City telah dibangun kembali berkali-kali, jadi tata letak saluran pembuangannya sangat rumit. Chen Yu, karena mempertimbangkannya, telah menandai rute dari toko perhiasan ke rumah sakit pada peta. Tidak masalah, terlalu berbahaya untuk berjalan di tanah Pine City. Saluran pembuangan adalah cara yang baik untuk menghindari gerombolan zombie dalam jumlah besar. Fang Heng memperkirakan jarak dalam pikirannya. Rumah sakit itu tidak jauh dari toko perhiasan. Jika semuanya berjalan lancar, hanya butuh waktu 1 jam untuk sampai di sana.
Dia kembali ke permainan. Jumlah zombie yang dibangkitkan telah mencapai 20. Lucia telah memimpin timnya untuk segera membersihkan toko perhiasan itu dan berusaha sekuat tenaga untuk menghubungi tim Dark Knights melalui stasiun pangkalan. Melihat Fang Heng sudah online, Mo Jiawei bergegas datang untuk bertanya. Bagaimana? Apa kata lembaga pemikir itu? Lembaga pemikir macam apa? Kacau sekali. Loncat untuk menanyakan situasi. Beberapa tim Dark Knight telah memasuki Pine City lebih dulu. Mereka sedang menyelidiki bagian dalam Meteorite Company Park. Tim lain diserang oleh musuh bebuyutan seperti kami. Situasinya tidak bagus. Mo Jiawei tidak berdaya. Baiklah, kita hanya kurang beruntung. Fang Heng berkata, terlalu berbahaya untuk bergerak di malam hari. Kita akan tinggal di sini malam ini. Kau dapat membawa beberapa ksatria kegelapan bersamamu untuk memperkuat kediaman. Kita akan memikirkan cara untuk melaksanakan misi penyelamatan setelah fajar besok. Melihat bagaimana sang dewa dengan tenang membuat pengaturan, Mo Jiawei merasa lega. Baiklah, bagaimana denganmu? Saya ingin pergi ke rumah sakit. RSUD. Mo Jiawei terkejut. Kamu mau pergi ke rumah sakit malam ini? Bukankah dia mengatakan tidak baik bergerak pada malam hari? Tidak apa-apa. Aku akan menyusuri saluran pembuangan bawah tanah sendirian. Selokan. Bukankah kesulitannya akan menjadi 2 kali lipat? Mo Jiawei bahkan lebih terkejut. Fang Heng menepuk bahu Mo Jiawei. Tambahkan saya sebagai teman. Jika Anda mengalami masalah, jangan ragu untuk menghubungi saya. Bab 154, memasuki saluran pembuangan. Termasuk atap di lantai teratas, keseluruhan toko perhiasan itu memiliki total 5 lantai. Sebelum menuju ke lantai pertama, Fang Heng sekali lagi membuka kotak-kotak material yang telah diambilnya sebelumnya. Dia sudah memeriksa semuanya sebelumnya. Peralatan dalam 2 kotak terakhir ternyata bagus. Bahkan ada granat kejut dan sekantong bahan peledak sedang. Flashbang merupakan barang yang dapat menyelamatkan nyawa. Bahkan musuh bebuyutannya akan terkena flashbang dan membeku di tempat selama beberapa detik. Ada juga paket peledak sedang. Kekuatannya 5 kali lipat kekuatan bahan peledak kecil. Mengingat ia mungkin menghadapi bahaya dalam perjalanan ke rumah sakit, Fang Heng memutuskan untuk membawa semuanya. Petunjuk, Anda telah memperoleh flashbang 1, granat asterisk 12, paket peledak kecil asterisk 7, paket peledak sedang asterisk 1, senapan otomatis WCX asterisk 1, peluru senapan 200 asterisk 5, perban pertolongan pertama asterisk, semprotan medis asterisk 10, kantong darah pertolongan pertama asterisk 20. Akhirnya, Fang Heng mengambil pistol hitam dari dasar kotak dan menimbangnya di tangannya. Senapan otomatis WCX. Jenis, senjata. Deskripsi, senapan otomatis laras pendek yang melepaskan tembakan dahsyat secara beruntun dengan cepat saat pelatuk ditekan. Persyaratan perlengkapan minimum, kekuatan, 15, penguasaan senjata, level 5. Deskripsi, jika kekuatannya di bawah 20 dan penguasaan senjata di bawah level 10, akan ada penalti tambahan untuk tingkat serangan yang lebih rendah. Sangat kuat. Sayangnya, tingkat penguasaan senjata Fang Heng saat ini tidak cukup untuk menggunakannya dengan sempurna. Selain itu, senapan otomatis tersebut tidak dilengkapi peredam suara. Suara yang dihasilkan setelah tembakan akan dengan mudah menarik lebih banyak zombie untuk berkumpul. Bawa saja, kalau terjadi sesuatu. Fang Heng menyimpan senapannya. Setelah selesai memperlengkapi dirinya, Fang Heng menjadi lebih percaya diri. Dia memegang parangnya dan membawa klon zombie menyusuri tangga ke lantai pertama. The Dark Knights telah membersihkan diri secara menyeluruh dan dia tidak menemui satu pun zombie di sepanjang jalan. Ketika mereka mencapai lantai pertama, Fang Heng membandingkan peta yang diimpor dari luar permainan dan meraba-raba jalan menuju ruang ganti staf. Dari peta saluran pembuangan yang diberikan Chen Yu kepadanya, penutup lubang gat yang paling dekat dengannya berada di sebuah gang 2 jalan jauhnya. Saat ini, jumlah klon zombie tidak cukup. Terlalu berisiko untuk berlari keluar dan menghadapi gerombolan zombie secara langsung. Setelah berpikir sejenak, Fang Heng memutuskan untuk memilih pilihan terbaik kedua. Dia mungkin juga menggali lubang besar dari dalam toko perhiasan yang mengarah langsung ke saluran pembuangan. Seharusnya ada di sekitar sini. Di ruang ganti staf, Fang Heng pertama-tama menutup sisinya dengan papan kayu, lalu menemukan tempat yang tepat dan melambaikan tangannya. Menghancurkan.
Klon zombie yang berdiri di belakangnya semuanya mengambil palu besi dan mulai menghancurkan tanah. Petunjuk, klon zombie Anda telah membongkar lantai. Anda telah memperoleh kerikil asteris 2. Petunjuk, klon zombie Anda telah membongkar lantai. Dentuman, dentuman, dentuman. Suara ketukan tumpul terdengar di ruangan itu. Klon zombie tidak dilengkapi dengan beliung besi atau sekop, jadi kecepatan penggaliannya luar biasa lambat. Ketukan itu berlangsung selama lebih dari 2 jam. Jumlah zombie di tim zombie juga telah bangkit menjadi 65. Akhirnya selesai. Fang Heng mendengar suara teredam sejumlah besar batu jatuh ke dalam selokan. Dia berdiri untuk mengamati. Para zombie telah menggali lubang sedalam 5 meter di lantai. Fang Heng menggunakan senternya untuk menyapu sekeliling lubang. Gerombolan zombie di selokan tertarik oleh cahaya, dan mereka mengejar cahaya itu, sambil mengeluarkan suara ratapan. 2. Saluran pembuangan di Pine City juga dipenuhi zombie. Namun, situasinya masih baik. Kepadatan zombie jauh lebih rendah daripada terakhir kali di Hope Town. Itu dalam kendali. Klon zombie anggur melompat ke dalam lubang dan mendarat di selokan yang bau. Mereka perlahan berdiri dan mengangkat tombak besi mereka untuk menyerang gerombolan zombie di selokan. Para zombie menatap sesamanya dengan bingung. Ah! Segerombolan domba yang menunggu untuk disembelih. Petunjuk, klon zombie Anda telah membunuh zombie normal. Anda telah memperoleh poin bertahan hidup plus 2. Petunjuk, klon zombie Anda telah membunuh zombie normal. Log permainan mulai diperbarui lagi. Kerusakan yang disebabkan oleh tombak besi hampir 2 kali lipat dari tombak kayu. Selain itu, atribut kekuatan Fang Heng telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Efisiensi membunuh zombie telah meningkat pesat dibandingkan saat terakhir kali dia berada di Hope Town. Dalam waktu kurang dari 10 menit, klon zombie telah membersihkan area bersih di bawah. Petunjuk, kelompok zombie Anda telah membasmi zombie. Anda telah memperoleh 3.162 poin bertahan hidup, 162 pecahan kristal evolusi, dan kristal evolusi lengkap asteris 12. Fang Heng mengangkat tangannya dan menyerap pecahan kristal evolusi ke tangannya. Kemudian, dia melompat ke dalam lubang. Fang Heng tidak dapat menahan diri untuk tidak mencubit hidungnya ketika dia mendarat di tanah. Bau busuk yang memuakkan menyerangnya sekali lagi. Tempat terkutuk ini. Peringatan, lingkungan tempat Anda berada sangatlah keras. Karena pengaruh bau busuk, semakin lama Anda berada di selokan, HP Anda akan terus berkurang, dan laju penurunannya akan meningkat secara bertahap. Petunjuk, fisik Anda telah ditingkatkan sebagian dan telah mencapai 20 poin. Anda memiliki tingkat ketahanan tertentu terhadap bau busuk. Anda dapat tinggal di selokan untuk waktu yang lebih lama, tetapi indeks infeksi Anda akan terus meningkat. Ada manfaatnya memiliki fisik yang lebih kuat. Fang Heng berpikir dalam hati, lalu segera mengeluarkan sebotol ramuan biru yang khusus dibuat oleh Qiu Yaokang dari ranselnya dan meminumnya. Petunjuk, Anda telah menggunakan ramuan anti-infeksi yang ampuh. Dalam waktu 24 jam, daya tahan tubuh Anda terhadap infeksi akan meningkat pesat. Kemudian, Fang Heng membuat topeng sederhana. Ia menggunakan semprotan penyembuh dan menyemprotkannya pada masker untuk menghilangkan baunya, lalu menempelkannya pada wajahnya. Dia hampir tidak bisa bernapas. Fang Heng menguji efek topeng tersebut, lalu memerintahkan kelompok zombie untuk terus bergerak maju. Saluran bawah tanah yang gelap telah lama ditempati oleh gerombolan zombie yang membusuk. Di bawah sorotan lampu senter, ada saluran pembuangan limbah di tengah saluran pembuangan bawah tanah. Ada jalan setapak yang ditinggikan di kedua sisi agar orang bisa berjalan. Sebagian besar klon zombie berjalan di selokan. Air limbah hampir mencapai lutut mereka. Para klon zombie mengangkat tombak besi mereka satu demi satu, membersihkan zombie di sepanjang jalan. Mereka berjalan dan berhenti, dan kemajuan mereka luar biasa lambat. Ada banyak zombie teka-teki tingkat 1 di selokan. Kadang-kadang, mereka bahkan muncul berkelompok. Setiap kali dia bertemu mereka, Fang Heng harus menghindarinya dengan hati-hati. Pus yang meledak tidak hanya akan menyebabkan kehilangan darah, tetapi juga akan menyebabkan peningkatan signifikan dalam indeks infeksi. Setelah sekitar 10 menit, HP Fang Heng mulai menurun. Dampak negatif terhadap lingkungan mulai terjadi. Fang Heng sudah siap. Dia mengambil semprotan penyembuh dan menyemprotkannya ke mulutnya. Dengan kecepatan ini, akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Tiba-tiba,
Fang Heng merasakan adanya ancaman. Dia menyingkirkan semprotan penyembuh dan mengendalikan kelompok zombie itu agar berhenti. Dia sedikit menyipitkan matanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Sepanjang perjalanan, saluran pembuangan limbah semakin dalam, dan air limbah sudah mencapai pinggang para zombie. Tepat di depan saluran pembuangan, ada riak-riak aneh di air yang tenang. Ada sesuatu di bawah air. Benda itu dengan cepat mendekati mereka. Ada lebih dari satu. Rasa ancaman itu bertambah kuat. Bab 155, Pemburu. Fang Heng segera mengeluarkan 2 granat dan melemparkannya ke air yang beriak terlebih dahulu. Dentuman, dentuman. Kedua granat itu meledak setelah memasuki air. Bersamaan dengan semburan air kotor itu, 3 bayangan hitam melompat keluar dari bawah air. Berdebar, berdebar. Fang Heng menatap air. Saat bayangan hitam menyerang, otak Fang Heng langsung mengirimkan informasi dari 3 monster hijau tua. Zombie mutasi tingkat 2, pemburu. Penampakannya seperti katak yang bermutasi. Kepalanya datar, tungkai depannya pendek, dan tungkai belakangnya sangat tebal dan berkembang. Jari tangan dan kakinya berselaput. Berdasarkan informasi dalam ingatannya, Hunter adalah produk rekayasa genetika Meteorite Company. Mereka lebih jago bertarung di air, dan kekuatan mereka setara dengan liker. Dari jarak dekat, mulutnya yang besar dapat menelan manusia. Dari 3 pemburu, 2 terkena granat. Kulit mereka rusak, dan darah mengalir keluar. Tetapi hampir pada saat yang bersamaan, ketiga pemburu itu melompat. Kemampuan melompat mereka yang kuat memungkinkan mereka untuk langsung melompati klon zombie dan menerkam ke arah Fang Heng. Sialan! Fang Heng mengeluarkan senapan otomatisnya dan mengarahkannya ke arah para pemburu di udara. Dia menekan pelatuknya sampai habis. Tata-tata. Suara tembakan terdengar keras. 2 pemburu yang telah terluka parah oleh granat jatuh dari udara. 30 peluru langsung habis. Suara tembakan terhenti. Masih ada hunter terakhir di udara. Berdecit-berderit. Ia membuka mulutnya yang besar ke arah Fang Heng. Mulutnya yang hitam penuh dengan gigi-gigi putih yang mengerikan. Fang Heng mencium bau busuk yang lebih kuat dari jarak dekat. Dia mundur selangkah dan beralih ke senapan, mengarahkan moncongnya ke mulut hunter yang terbuka. Ledakan. Sang pemburu terlempar mundur. Petunjuk, Anda telah memberikan kerusakan kritis pada kelemahan hunter. Anda telah memperoleh poin pengalaman penguasaan senjata plus 1-2. Di titik pendaratan, zombie tanaman merambat itu dengan cepat mengepung hunter. Mereka mengeluarkan lapisan tanaman merambat dari tubuh mereka dan melilit hunter. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, tidak ada keraguan mengenai hasilnya. Sang pemburu dapat langsung menelan zombie anggur itu dalam 1 gigitan. Akan tetapi, saat berhadapan dengan sejumlah besar zombie tanaman merambat, sang pemburu tidak punya cara untuk menelan mereka. Para pemburu dikelilingi oleh zombie tanaman merambat yang berkumpul di sekitar. Mereka tidak memiliki ruang untuk menghindar dan terjerat oleh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak bisa melawan. Sebagai perbandingan, kekuatan kaki depan hunter tidak kuat. Ia tak apa-apa kalau ingin lepas dari selapis tanaman merambat, tetapi jika sudah terjerat 7 atau 8 lapis, ia sama sekali tidak bisa lepas. Para zombie anggur yang tersisa mulai menggunakan tombak besi mereka untuk menusuk si pemburu. Melihat ketiga pemburu itu semuanya dikendalikan oleh zombie tanaman merambat, Fang Heng dengan hati-hati melangkah maju dan menghentikan serangannya untuk sementara. Dia mengeluarkan sekotak koleksi sampel hidup dari ranselnya dan mengeluarkan sebuah kolektor dari dalamnya. Meskipun dia telah melakukan pengendalian berat badan yang ketat sebelum menaiki pesawat, Fang Heng tidak berani melemparkan 3 kotak yang dibuat Qiyu Yaokang semalam. Karena aku sudah di sini, ada baiknya aku mengambil beberapa sampelnya. Fang Heng berkata sambil menekan kolektor di bahu hunter. Asteris anak kecil. Ada suara pelan. Sebuah bar penyaluran lambat muncul di atas kepala Fang Heng. Petunjuk, Anda telah memperoleh sampel hidup Hunter Asteris 1. Setelah mengumpulkan 3 sampel berturut-turut, Fang Heng menutup kotak itu dengan puas. Para zombie tanaman merambat terus menyerang dengan tombak besi mereka. Tak lama kemudian, ketiga pemburu itu tewas dikepung oleh para zombie tanaman merambat. Petunjuk, kelompok zombie Anda telah membunuh Hunter Asteris 3. Anda telah memperoleh poin bertahan hidup Asteris 22. Anda telah memperoleh kista evolusi tier 1 Asteris 1.
Pemburu yang merepotkan. Fang Heng senang karena ia mengantisipasi bahwa saluran pembuangan itu tidak semudah itu untuk dilalui. Setelah memastikan tidak ada lagi bahaya di saluran pembuangan, Fang Heng terus maju. Dia telah berjalan melalui selokan selama 1,5 jam penuh. Dia telah membunuh 2 kelompok pemburu berturut-turut. Di depannya, Fang Heng akhirnya melihat tangga naik. Akhirnya aku sampai juga. Fang Heng menenggak sebotol ramuan HP lainnya. Kalau saja dia tidak menemukan kotak perlengkapan lebih awal, dia tidak akan punya cukup obat untuk melakukan perjalanan pulang pergi ini. Fang Heng memanjat tangga. Di atas, penutup lubang gat yang tertutup menghalangi jalan. Apakah terkunci? Dentuman, dentuman, dentuman. Fang Heng mengeluarkan palu dan mencoba mengetuk penutup lubang gat. Ini merepotkan. Fang Heng tidak punya pilihan selain melompat turun dari tangga. Kesulitan permainan untuk saluran pembuangan bawah tanah tidak lebih rendah daripada di permukaan. Ada hunter tingkat 2 dan efek negatif dari bau busuk. Sekarang bahkan penutup lubang gat pun terkunci. Namun, Fang Heng punya caranya. Dia segera membuat beberapa bingkai kayu di tempat dan mengumpulkan bingkai-bingkai tersebut untuk membentuk sebuah platform. Para zombie memanjat bingkai satu persatu dan akhirnya berdiri di peron dan mengetuk penutup lubang gat. Dong, 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 suara ketukan pada penutup lubang gat bergema di saluran pembuangan. 10 menit kemudian, penutup lubang gat dengan total 5.000 HP dihancurkan dengan paksa oleh para zombie. Petunjuk, klon zombie Anda telah membongkar penutup lubang gat. Anda telah memperoleh besi tua * 28. Langit di luar penutup lubang gat itu gelap gulita. Fang Heng bahkan tidak punya waktu untuk memanjat keluar sebelum dia mendengar lolongan anjing zombie dari dunia luar. Sekelompok anjing zombie tertarik dengan suara ketukan pada penutup lubang gat, lalu mereka mengelilingi penutup lubang gat tersebut dan melolong. Lolongan mereka menarik perhatian para zombie yang berkeliaran di dekatnya. Ini belum berakhir. Sungguh merepotkan. Fang Heng mengeluh dengan suara rendah. Dia mengendalikan klon zombie untuk memanjat ke tanah dan membersihkan gerombolan zombie. Para zombie memanjat keluar dari selokan. Mereka mengangkat tombak mereka dan perlahan-lahan membunuh anjing-anjing zombie itu. Anjing-anjing zombie itu tidak mudah ditangani. Mereka langsung menyerang balik dan menyerang zombie-zombie pohon anggur. Sayangnya, kerusakannya tidak seberapa terhadap zombie tanaman merambat. Petunjuk, klon zombie Anda telah membunuh anjing zombie. Anda telah memperoleh poin bertahan hidup +4. Petunjuk, klon zombie Anda telah membunuh zombie biasa. Gelombang notifikasi, kill, lainnya membanjiri layar. Fang Heng tidak dapat menahannya lebih lama lagi setelah kebisingan di luar mereda. Dia menjulurkan kepalanya dari bawah penutup lubang gat dan menghirup udara segar yang susah payah diperolehnya. Dia segera memeriksa keadaan sekelilingnya dengan senternya. Klon zombie masih bertarung dengan zombie yang berkeliaran di rumah sakit. Di antara para zombie yang berkeliaran, tidak kekurangan zombie bermutasi tingkat 1. Untungnya, jumlah zombie di rumah sakit tidak sebanyak jumlah di jalan-jalan pusat kota. Fang Heng menghirup udara beberapa kali dan segera bersembunyi di saluran pembuangan bawah tanah. Memanfaatkan waktu ini, Fang Heng mulai mempelajari langkah selanjutnya dari rencananya. Selanjutnya, tibalah waktunya untuk menemukan penyintas misterius itu. Pintu keluar penutup lubang gat terletak di taman kecil di dalam rumah sakit Pine City. Rumah sakit itu sangat besar, jadi sangat sulit untuk menemukannya. Fang Heng membuka peta rumah sakit untuk memeriksa. Gedung No. 3, Pusat Penelitian Klinis dan Eksperimen Leukemia. Fang Heng bergumam pelan. Chen Yu telah menyebutkan sebelumnya bahwa pusat penelitian klinis dan eksperimen leukemia di rumah sakit Pine City mungkin terkait dengan pengujian virus G pada manusia milik perusahaan meteorit. Jika tidak ada petunjuk lain, dia akan memulai penyelidikannya di sana. Selanjutnya bab 156, karakter acak nomor 3.